Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, kita bisa bertemu ya meskipun lewat Zoom. Ini adalah kelas positif men. Gimana Mbak Panitia? Apa memang belum masuk semua? Atau gimana? Mbak Panitia? Iya, Pak, mungkin pada belum masuk. Ini udah di itu kok, di Kalau grup pada udah dikasih tahu. ya kalau belum masuk kan mestinya ditunggu loh. Nanti kalian gimana? Kalau misalnya baik. Jadi soal ekonomi internasional ya. Internasional 1 ya. Jadi Anda bukan kelas saya ya, berarti ya? Bukan. Ada ya, Mbak. Pak Imran, Pak. Oh, ada juga? Ada. Sudah, temanmu suruh masuk aja. Teman-temanmu yang kelasmu yang harusnya
Hari ini juga kan? Di sana aja. Sekalian aja, Mbak. Coba ya, saya sebentar ya. Sebentar ya, Mbak. Sambil nunggu yang pada masuk ya. Baik, Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi soal untuk ekonomi internasional 1 itu dari dosen yang mengampu kan ada 3 ya. 3 kayaknya ya. Saya, Bu Aisyah. Satunya siapa ya? Ada yang tahu? Yang jelas saya akan hanya menyampaikan soal yang dari saya ya. Karena soal dari saya pun nilainya akan tinggi, silakan dikerjakan. Soal dari saya hanya 2 saja.
Jadi saya berkontribusi 2 soal, maka saya pada hari ini akan memberikan rambu-rambu tentang soal yang saya keluarkan gitu ya, dan kemudian dibahas ya. Yaitu soal mengenai pertama adalah yang dari saya ya. Jadi nanti dari Bu Aisyah, ya nanti biar Bu Aisyah ya. Yang dari siapa namanya Pak, aduh aku lupa satunya itu. Nanti silakan dibahas ya. Jadi saya hanya nanti menyampaikan 2 soal saja untuk audiensi pada hari ini. Oke. Jadi yang pertama, dan kalau untuk mahasiswa saya, kalau sudah mengerjakan soal saya cukup sebenarnya. Untuk mahasiswa saya ya, yang ikut saya kelas D dan C dan D ya. Kalau mengerjakan soal saya saja sudah cukup sebenarnya. Ya, kalau pengen sempurna ya kemudian mengerjakan soal orang lain juga boleh, atau sebenarnya juga boleh. Tapi kalau menjawab soal-soal saya dengan benar itu nilainya sudah 100%. Artinya Anda sudah memenuhi 100%, maka kalau benar berarti nilainya bisa A, bisa maksimal ya. Untuk yang diambil oleh saya. Kalau di luar saya kira ya, kalau hanya mengerjakan soal saya ya mungkin nilainya hanya sekitar 60%-an ya, maka harus 1 atau 2 lagi mengerjakan soal orang lain, gitu ya. Tapi yang penting pada kesempatan sore hari ini sudah bisa menebak ya, karena memang nampaknya kalau yang diajarkan oleh Bu Aisyah ya, dan satunya lagi itu kayaknya mengacu pada bukunya siapa ya itu ya? Bukunya Salvatore ya. Nah, kalau saya lebih ke bukunya Nopirin dan Budiono. Sehingga ada perbedaan dikit, tetapi saya kira enggak, ya samalah wong ekonomi internasional itu ya nanti podo wae ya. Buku manapun pasti akan membahas mengenai ekspor impor. Kalau yang paruh kedua ya membahas tentang apa namanya pasar valuta asing ya. Nanti yang pasar valuta asing mungkin Bu Aisyah ya. Lalu kemudian sebentar ya, saya akan coba lihat soal yang sudah saya sampaikan ke Bu Aisyah. Oke. Kalau soal dari saya pertama tentang ekspor impor ya, atau lalu lintas pembayaran internasional. Yang kedua adalah tentang sistem devisa. Itu juga sudah diajarkan belum oleh Bu Aisyah? Atau kelas lain? Panitia? Ekspor impor tentang lalu lintas pembayaran. Jadi lebih difokuskan pada pembayaran internasional, sudah? Sudah, Pak. Oke, berarti sama gitu kan. Kalau sistem devisa itu ada floating, sistem float. Kalau yang dianut di Indonesia adalah float, ya. Jadi kalau Anda melihat, sebentar ya, saya tunjukkan ya, biar Anda ya orang Arab boleh bisito ya, tapi tambah wawasan coba ya. Saya bukakan dari websitenya BI dulu sebentar. Kenapa disebut dengan float ya? Dan Anda juga harus tahu tentang apa sistem devisa ya. Sistem devisa itu penting bagi orang ekonomi, orang ISP ya. Bentar.
mengambang itu apa, harus dijelaskan ya. Lalu apa bedanya dengan sistem kontrak? Real, sehingga kemudian meningkatkan nilai real, artinya nilai realnya mengalami apa? Nilai realnya mengalami peningkatan atau lebih mahal ya dari ketika tidak musim haji ya. Ini kalau dilihat dari sini kita bisa lihat di apa namanya petanya ya di sini ya. Nah, kelihatan nggak? Udah, Pak. Berubah? Halo. Oke, baik. Nah, ini pergerakan real ya. Ya, biasalah. Naik gitu kan. Ini turun, turun, naik lagi kan gitu kan. Nah, ini zigzag awal yang disebut dengan konjungtor ya. Jadi memang apa namanya gejolak rupiah itu terhadap mata uang rupiah ya, terhadap mata uang asing ya seperti inilah kira-kira ya. Kalau lagi rame, lagi musim-musim apa misalnya, ya itu kalau musim haji ya, itu maka dia akan apa cenderung naik ya. Berarti rupiah tertekan atau mengalami apa? Depresiasi gitu ya. Jadi kalau meningkat itu mengalami depresiasi. Nah, Indonesia itu menganut sistem floating. Ingat-ingat, floating itu maksudnya adalah bahwa naik turunnya harga valuta asing atau harga apa namanya harga mata uang asing atau nilai kurs itu diserahkan ke pasar.
diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi tidak ada pengendalian, ya. Tentu beda dengan yang dikendalikan. Ya, ada memang, atau mungkin bahasanya dikontrol gitu ya. Tapi kalau Indonesia ya diserahkan di pasar, tetapi BI gitu ya. Jadi ada BI ikut mengendalikan dengan cara apa? Kalau misalnya terjadi depresiasi yang sangat kuat gitu ya, artinya rupiah tertekan, maka BI biasanya kemudian menggelontorkan apa? Devisanya ya. Jadi cadangan devisanya sebagian digelontorkan untuk mengendalikan rupiah. Jadi artinya floatnya tidak murni ya, tapi juga ada pengendalian ya. Karena kalau murni saya kira yang nanti akan jeblok no. Ngerti-ngerti iso 20.000 ya. Selama ini kan baru 15.000 ya. Itu 15.000 aja dianggap sangat mahal. Kalau itu apa? Dolar ya. Nah, kalau ini apa namanya SAR itu seperti ini ya. Jadi yang termahal itu pada periode ini ya, pada ini ya, ini nih. Nah, ini kalau Anda klik akan keluar ya. 03 Juli 2023 itu nilai rupiahnya adalah kok 1004. Ini apa tuh? Oh, ini bukan ini. Saya salah ngeklik ya. Sorry, saya ngeklik. Salah ngeklik. Salah ngeklik. Mestinya ini. Yang harus saya klik itu yang SAR harusnya kan. Yang ini ya. Oke, baik, yang ini. SAR ini ya. Lihat SAR-nya. Nah, ini dia. Nah, ini SAR ya. Nah, ini jadi pernah anjlok banget ya. Tapi saya kira harga tertinggi untuk pada periode ini ya, dari 20 Juni sampai dengan 06 Juli ya ini ya. 20 Juni sampai dengan 06 Juni ya ini ya. Nah, ini kita lihat klik. Nah, itu 4.028 ya. Jadi sudah tinggi lah karena memang permintaannya banyak gitu ya. Ya itu namanya aja mengikuti hukum apa? Hukum permintaan dan penawaran ya. Kalau banyak permintaan ya tentunya apa? Harganya akan lebih tinggi atau lebih mahal. Kalau tidak ada permintaan ya rendah gitu ya. Pasti akan turun. Lalu bagaimana dengan dolar ya? Dengan dolar ya. Ini ya USD. USD berapa ini? Ini jualnya 15.88, kemudian belinya 14 ya. Tentu beli lebih rendah daripada apa? Jual lah. Iyalah jelas karena ambil apa? Aksi ambil untung ya kan. Ini 14.000, ini 15.000 kan. Coba kita lihat ya. Apakah masih nampak di layar Anda? Masih nampak? Masih, Pak. Oke. Jadi ya, saya ingin mengatakan kenapa Indonesia menganut floating ya atau sistem float ya. Sistem float. Ya itu karena ya karena ini ya, karena diserahkan ke pasar maka bisa naik turun ya. Ini konjungtor. Ada kalanya ada yang tinggi sekali. Ya, ini berapa ini? Ini dolar ketika 21 Juni ya. Kelihatan ya? 21 Juni itu 15.115. Ya kan? Kemudian pernah juga turun ya atau mengalami penguatan namanya apresiasi ya. Apresiasi ya. Itu pada tanggal 20 Juni ya, rupiah menguat tapi melemah lagi kan. Nah, ini puncak melemahnya di sini nih. Nah, ini pada periode apa? 20 Juni sampai dengan 6 Juli ya, itu mengalami pelemahan sampai dengan 15.000. Ini luar biasa nih, 15.100 kok. Tinggi sekali. Padahal zaman Pak Habibie pernah hanya sekitar 7.000-an ya. Nah, ini sudah mahal sekali ya. Artinya rupiah mengalami tekanan, maka biasanya kalau sudah segini ini BI akan campur tangan, yaitu dengan cara apa? Menggelontorkan apa? Sebagian cadangan devisanya. Paham ya itu ya? Oke, baik. Saya kira itu untuk menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem float ya. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, tapi aja yang dikeluarkan di ujian aja ya, biar cepat gitu ya.
Nah, kalau yang membahas langsung ya untuk materi ujiannya, saya langsung saja apa namanya, langsung ke ini ya, ke materinya saja langsung ya. Saya langsung menuju ke materi yang akan diujikan tentunya. Oke. Ini ada bab ini ya, AGIS. Oke ya. Sistem devisa dasar ya. Ini saya langsung aja ya. Jadi di dunia ini ada 4 sebenarnya ya. Cuma memang untuk gold standard system sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi di dunia ini menganut 4 sistem. Yang paling tua yang atas, sistem standar emas. Jadi pernah juga ya sebelum adanya perjanjian Bretton Woods ya. Karena Bretton Woods itu sebenarnya mengakhiri rejim apa namanya standar emas. Jadi sekarang ini tidak lagi berlaku apa standar emas. Sebenarnya kalau zaman Rasulullah standar emas itu menggunakan uang apa namanya? Uang dinar dan uang dinar ya. Menggunakan dinar. Bahkan sekarang juga beberapa lembaga mengembangkan dinar, tapi ya karena yang berlaku di Indonesia adalah rupiah, maka dinar ya menjadi pelanggaran kan. Karena ketika kita membuat mata uang sendiri kan tidak boleh, karena yang berlaku adalah rupiah. Nah, bahkan sekarang rupiah akan mengarah kepada digital ya. Jadi dompetnya sudah ada ya, dompetnya ada dompet apa namanya itu, dompet kris ya, ada dompet link aja, ya, ada dompet banyak ya, dana dan seterusnya. Tapi kan mata uangnya belum digital, ya kan? Mata uangnya belum digital ya. Itu kan mata uangnya masih giral ya kan? Mata uang kertas dan mata uang apa? Logam. Nah, tapi jadi belum digital belum. Nanti kalau sudah digital itu Anda tidak lagi punya mata uang kertas dan logam, jadi dia tersimpan di masing-masing akun Anda gitu ya. Misalnya 2 juta ya sudah. Duitmu yo neng akun gue 2 juta gue, ya nggak ada lagi uang kertas. Cuma memang persoalannya adalah kalau uang digital itu nantinya harus betul-betul sistemnya aman ya enggak. Lalu saiki coba kamu tahu nggak BSI ya, Bank Syariah Indonesia segede itu kan, itu masih bisa dibobol datanya oleh cybercrime ya, jadi kejahatan kejahatan cyber ya, dibobol ya, datanya dibobol ya. Kemudian dia kalau ingin kalau mau dikembalikan ya harus bayar bayar denda atau membayar istilahnya bayar uang tebusan gitu ya, sekian miliar. Nah, ini ngeri sekali. Jadi sekarang ini kejahatan cyber luar biasa ya. Jadi seiring dengan canggihnya IT itu juga cyber semakin kuat juga gitu kan, semakin hebat juga gitu kan. Maka dia membidik data pribadi ya. Terutama di bank-bank ya. Nah, kemudian ada sistem, ini sistem kurs mengambang. Ini yang kedua ini banyak dianut di dunia. Ya kan? Indonesia termasuk yang nomor 2, ya, floating exchange system atau sistem kurs mengambang. Kemudian yang ketiga itu sistem pengawasan devisa atau exchange control system. Ya. Yang keempat sistem kurs tambatan. Nah, yang dibahas yang penting karena saya menganggap bahwa 2-3 ini itu banyak sekali digunakan di dunia ya, yaitu sistem kurs mengambang dan sistem pengawasan ya. Indonesia sebenarnya kalau mau jujur itu antara ini ya 2 dan 3. Jadi di samping menyerahkan ke pasar juga dikendalikan gitu loh. Tapi ada juga negara yang memang penuh mengendalikan ya. Setiap ada gejolak mata uangnya dia akan selalu campur tangan. Kalau di Indonesia kan tidak ya. Tidak. Kecuali kalau memang kenaikannya luar biasa ya, terjadi depresiasi yang luar biasa. Seperti sekarang ini kan. Sekarang ini kan kalau sampai 16.000 tembus 16.000 ya, bahkan diramalkan menjelang menjelang Pilpres itu akan terjadi depresiasi yang luar biasa ya sampai 16.000, itu ya harus dikendalikan ya. Kalau enggak wah bahaya itu. Ya kan? Karena apa? Kenapa bahaya? Anda tahu enggak?
Orang-orang ekspor harus tahu loh itu. Ya, karena bahaya. Ya, misalnya gini ya, saya berikan contohnya ya, atau saya anu aja lah. Sebentar ya, ini saya biar Anda tahu orang ekspor itu harus anu kok, harus ahli menganalisis ya, harus ahli mengakan tunjukkan ya kan, yo audiensi orang ming ento ilmu sidik ya, ning iso akeh gitu kan, bisa banyak gitu kan. Ya kalau intinya itu ya, nanti soalnya Anda tangkap sendiri ya. Nanti akan saya tunjukkan gambar-gambarnya, atau mungkin silakan materinya Anda fotokopi di punyanya kelas C dan D itu. Fotokopi sebagian aja, jangan semuanya. Ya kan? Oke, baik. Saya coba agar Anda punya wawasan lebih luas lagi, karena Anda orang ISP ya, orang economics. Nah, ya. Beda dengan orang manajemen dan accounting, itulah orang mikro itu. Anda orang makro loh ya. Orang makro itu beda. Orang makro itu lebih apa? Lebih lebih luas, lebih luas apanya? Kajian ekonomiknya tentunya. Sebentar. Karena memang sekarang ini pertarungan gitu ya, pertarungan antar mata uang itu sangat ketat gitu ya, sangat ketat ya. Jadi maka Anda harus tahu itu. Ya. Mana ya? Nah, ini ya. Sebentar. Eight. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Ini salah satu tulisan saya di apa namanya, di media nasional ya, namanya Kontan. Itu khusus apa namanya, koran khusus bisnis, khusus bisnis dan ekonomi, khusus ekonomi dan bisnis. Jadi majalah, bukan majalah, media massa yang mengulas tentang bisnis dan ekonomi. Baik ya. Jadi karena memang tugas bank begitu, tugas BI kan apa? Menjaga marwah ya, agar rupiah tidak anjlok gitu ya. Di sini kan kalau melihat seperti itu, ya ini ya, BI itu ya ketika rupiah terjadi depresiasi, maka dia akan campur tangan ya, akan mengeluarkan sebagian apa cadangan devisanya ya. Dan cadangan devisa itu nanti Anda bisa lihat sendiri di apa namanya, di data BI di apa namanya, web itu sudah ada itu. Ya, sudah ada. Tinggalan aja lah. Oke, baik. Saya langsung ke aja ke soal ujian ya. Bukan soalnya, maksudnya materinya gitu ya, materinya. Saya nggak bocorkan kok. Ngapain saya bocorkan? Rugi loh saya. Nanti masanya malah jadi bodoh gitu kan. Ben pinter kok bocor gitu kan. Oke, baik. Kembali ke tadi ya, tentang sistem devisa tadi. Tentang sistem devisa tadi. Oke. Waduh, nggak ada.
kok hawanya sumuk. Oke. Kembali ke pembahasan tentang ini ya, yang saya akan bahas yang ini. Oke, yang saya bahas dua saja ya, sistem kus mengambang sekarang. Sistem kus mengambang. Jadi sistem kus mengambang itu kalau melihat dari ciri-cirinya ya, atau salah satu pokoknya itu adalah pertama bahwa tidak ada pembatasan penggunaan valuta asing oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu maksudnya adalah pemerintah. Karena pihak pertama kan ya, bisa eksportir, bisa importir, itu pihak 1 dan 2. Pihak ketiganya adalah apa? Ya, selaku apa? Rejim apa namanya? Rejim devisa, gitu kan. Nah, jadi tidak ada pembatasan apa? Valuta asing oleh pihak ketiga. Penggunaan valuta asing betul-betul bebas dipergunakan dalam transaksi yang diperlukan oleh pemiliknya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi apa, Indonesia ekspor apa misalnya, ekspor kopi ya. Biasanya Indonesia kan ekspornya gitu-gitu ya, yang perkebunan ya, kopi misalnya. Nah, ekspor kopi itu berarti apa? Berarti kan kalau ekspor kopi, pengekspornya kan dapat uang dolar kan, karena menggunakan dolar kan, ya kan? Nah, maka kemudian kalau dia bawa masuk, berarti dia membawa apa? Membawa dolar ke dalam negeri. Maka dia akan memasukkan dolar sebagai apa? Devisa, ya kan? Nah, karena dimasukkan ke Indonesia lalu dijual di Indonesia kan, ditukar dengan rupiah, sehingga kemudian apa namanya? Supply dolar meningkat karena apa? Adanya eksportir tadi ya. Eksportir ke tanah air membawa apa? Dolar. Nah, jadi penggunaan valuta asing itu betul-betul bebas dipergunakan dalam transaksi yang diperlukan oleh pemiliknya. Jadi pemiliknya itu ya bebas saja. Mau digunakan semua ya nggak apa-apa, nggak digunakan juga nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya gini ya, misalnya eksportir bawa dolar ke tanah air, sebagian ditabung di luar negeri, sebagian di Indonesia, ya nggak apa-apa. Silakan aja. Nah, tapi kalau kondisinya seperti ini ya bahaya ya. Maka kalau dia memang cinta tanah air ya atau nasionalisme, maka setiap hasil ekspor ia bawa ke Indonesia. Ia masukkan ke bank-bank apa Indonesia. Karena apa? Untuk menstabilkan nilai rupiah agar tidak terlalu tinggi harganya, gitu kan? Karena semakin banyak pasokan rupiah, maka semakin apa? Semakin stabil rupiah. Bahkan bisa terjadi apa? Terjadi apresiasi yang sangat kuat ya, atau nilai rupiahnya makin tinggi, atau dolarnya makin apa? Rendah ya. Itu kalau apresiasi. Selama ini kan kalau dari 14.000 ke 15.000 berarti terjadi apa? Terjadi depresiasi, ya kan? Kalau tadi ya, tadi di apa? Datanya Bank Indonesia kan ada 15.000 berapa tadi? 15.100. Kalau menjadi 15.000 berarti apa? Terjadi penguatan atau apresiasi ya. Nah, mata uang yang beredar tidak konvertibel terhadap emas. Jadi maksudnya ya mata uang itu tidak convert itu maksudnya adalah tidak distandarkan dengan emas gitu loh. Ya. Artinya tidak distandarkan dengan emas. Ya dia independen gitu loh. Independen ya. Jadi kursnya itu ya pokoknya dikurskan dengan mata uang apa? Mata uang asing, bukan dengan emas, gitu ya. Ya walaupun memang bisa aja sih misalnya gini ya. Orang kenapa sih misalnya orang lebih memilih emas gitu kan? Karena memang harga emas apa cenderung bertahan. Gitu kan? Sekarang kan 1 gram berapa sekarang? 400 lebih ya. Berapa sih sekarang sih saya lupa itu. Mungkin lebih ya. Kalau saya tahu yang kemarin ya 450.000 kan gitu ya. Sekarang udah jutaan ya, karena terus dari inflasi kan. Dan inflasi ini saya kira juga sangat mempengaruhi ya. Jadi
Yang ketiga ya, kurs valuta asing ditentukan sepenuhnya oleh pasar. Nah, ya kan? Ditentukan oleh pasar. Jadi kalau tidak ada pasokan ya akan mahal ya. Ya tadi seperti misalnya apa? Untuk kasusnya SAR ya, Saudi Arabia apa? Rial ya misalnya. Ketika musim haji pasti naik gitu. Karena apa? Banyak jamaah Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang meminta apa? Meminta SAR ya, atau meminta real untuk apa? Kepentingan belanja di tanah suci kan gitu ya. Sehingga permintaan apa real akan meningkat. Kalau meningkat berarti apa? Akan terjadi apa? Depresiasi bagi rupiah karena nilai realnya semakin mahal. Itu yang disebut dengan depresiasi ya. Karena rupiah melemah terhadap apa? Real gitu ya. Tapi kalau untuk real saya kira tidak dirisaukan ya karena mata uang dunia kan memang dolar ya. Hari ini yang masih kuat kan dolar. Belum tergoyahkan ya. Meskipun Bank Indonesia sudah mulai menyusun strategi bagaimana bisa menggeser apa? Dolar ya dengan cara apa? Caranya misalnya ya kemarin ya ketika ada KTT ASEAN itu Indonesia mengajak untuk menyepakati bagaimana kalau ekspor impor di antara negara-negara bilateral ya di kawasan ASEAN atau mungkin multilateral ya lebih dari 2 negara misalnya ekspor impor Indonesia dengan Malaysia misalnya itu nggak perlu menggunakan dolar karena selama ini kan menggunakan mata uang pihak ketiga tidak dolar tidak mata uang Malaysia apa namanya Ringgit. ringgit jadi tidak menggunakan ringgit juga tidak menggunakan rupiah yang digunakan adalah dolar. Nah, kan nggak beres itu. Maka sekarang ini kan kalau seperti itu makin kuat dolar, ya nggak? Ekspor impor semuanya menggunakan dolar. Ya selama ini begitu. Nah ini Bank Indonesia dan bank-bank di kawasan ASEAN itu ingin bagaimana, ya kan? Bagaimana di kawasan ASEAN itu transaksinya alat pembayarannya menggunakan apa? Masing-masing mata uang lokal. Ya rupiah dengan baht Thailand misalnya, rupiah dengan ringgit Malaysia, ya kan? Rupiah dengan pesonya apa Filipina. Jadi itu mestinya sehingga akan bisa mengurangi apa hegemoninya dolar. Tapi sekarang belum ya. Nampaknya masih takut dengan Amerika ya. Oke, apabila pemerintah ingin menstabilkan kurs valuta asing, yang dilakukan pemerintah adalah dengan jalan mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ini yang disebut dengan tadi saya bilang, jadi Bank Indonesia itu berperan untuk apa? Untuk mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ya, jika terjadi depresiasi maka apa? Maka BI akan menggelontorkan dolarnya ke pasar. Jika terjadi apresiasi, ya, apresiasi artinya nilai rupiahnya menguat terhadap dolar, ya yang jelas tentunya BI akan menahan menggelontorkan apa? Menggelontorkan menggelontorkan dolar. Karena memang keseimbangan dijaga. Kalau rendah banget juga nggak boleh, nggak bagus ya. Kalau tinggi banget juga nggak bagus ya. Kalau misalnya tiba-tiba kemudian jadi anjlok, ya misalnya dari ini sih nggak mungkin sih, nggak mungkin. Misalnya dari 15.000 tadi ya, 15.000 per dolar misalnya anjlok jadi 7.000 gitu ya. Ya itu ya juga nggak baik ya. Karena apa kira-kira? Ya akan mengganggu pasar ekspor impor, ya kan? Artinya eksportir pasti akan mengalami kerugian, ya kan? Karena apa? Dia akan menerima apa? Akan menerima laba yang jauh lebih kecil. Nah, ini kan juga mengganggu kan, gitu kan? Tapi kalau terlalu tinggi juga akan apa? Merugikan siapa? Importir. Karena importir akan membeli barang-barang impor lebih mahal, gitu ya. Oke, jadi ini ya, ini yang dibahas kira-kira soal yang akan kira-kira keluar itu ya. Nah, ada 2 macam sistem kurs mengambang. Pertama adalah sistem kurs mengambang yang murni, clean float, yaitu sistem kurs mengambang tanpa intervensi pemerintah. Nah, ini sama sekali ya. Jadi sudah di awal sudah saya bilang, jadi ada yang sistemnya adalah apa? Sangat clean ya. Pokoknya
betul-betul dibiarkan, anjloknya sampai ke bawah atau mungkin paling atas ya dibiarkan gitu loh. Pemerintah tidak melakukan stabilisasi. Tetapi kalau yang di Indonesia itu sistem kursnya mengambang, tapi Tapi dilakukan upaya-upaya untuk stabilisasi atau campur tangan pemerintah atau Bank Indonesia melalui stabilisasi kurs valuta asing atau kurs yang mengambang tadi. Kemudian sistem kurs mengambang kurang murni atau dirty float atau managed float. Jadi sistem mengambang yang masih diintervensi oleh penguasa moneter melalui pasar. Ini lebih ke Indonesia ya, yang B itu lebih ke Indonesia. Baik. Nah, lalu gambarnya seperti apa ya? Nanti juga dalam menjawab juga harus digambar ya. Gambarnya, kurvanya untuk sistem kurs yang float itu adalah seperti ini ya. Ini sistem kurs mengambang. Nah, ini namanya, ini yang dipakai oleh Indonesia ya, sistem ini yang kebijakan stabilisasi kurs. Jadi kurs itu dikendalikan ya, tidak turun ke 6.000 dan juga tidak turun di bawah 6.000 dan juga pokoknya ini ya, rentang ini ya dikendalikan. Jadi kalau Indonesia ya kalau misalnya lebih dari 15.000 dia akan bank akan campur tangan. Nah, ini namanya kebijakan kurs ya. Ini termasuk juga sistem kurs mengambang ya, yaitu yang B ya, yaitu dengan cara stabilisasi ya. Oke. Nah, kalau yang sistem ini sudah ya, saya kira itu nanti Anda silakan materinya diakses di kelas yang lain atau mungkin bisa mencari yang lain ya. Baik. Kemudian yang kedua itu yang disebut dengan sistem kurs ini ya, karena yang saya bahas hanya 2 saja yang saya bahas untuk soal gitu ya. Yang kedua adalah yang disebut dengan sistem kurs devisa. Sistem exchange control system atau sistem pengawasan devisa. Kalau sistem pengawasan devisa itu sistem atau exchange control system itu ciri-cirinya adalah kalau terjadi kekurangan devisa, artinya permintaan valuta asing dalam negeri jauh lebih besar daripada penawaran valuta asing dalam negeri ya. Jadi sistem pengawasan devisa itu biasanya dipraktikkan di negara-negara yang sedang berkembang. Tapi Indonesia mungkin saja karena termasuk negara yang sudah sedikit maju gitu ya, meskipun masih disebut dengan negara ketiga ya, atau negara emergency country ya. Negara-negara pihak ketiga ya. Jadi ada beberapa kondisi ya. Jadi sistem pengendalian devisa biasanya dipraktikkan di negara-negara yang berkembang dengan beberapa kondisi. Pertama, kekurangan devisa ya. Jadi devisanya itu jebol gitu ya. Karena kita juga pernah jebol kok. Kita pernah jebol tahun 1998 ya, sehingga meroket apanya? Nilai kurs dolarnya meningkat tinggi ya. Jadi jebol karena tidak bisa BI tidak bisa campur tangan karena kekurangan devisa ya, bahaya. Jadi kalau kekurangan devisa bahaya ya. Artinya permintaan valuta asing dalam negeri jauh lebih besar daripada penawarannya. Permintaan dolarnya jauh lebih besar daripada permintaan daripada penawaran valuta asing. Jadi impornya lebih besar gitu ya. Impornya lebih besar daripada ekspornya ya. Karena Indonesia ini kenapa kok sering bergejolak ya? Cenderung dari tahun ke tahun kok rupiah naik terus ya, atau melemah terus. Ya enggak Anda amati? Sekarang kan sudah 15.100. Itu kenapa? Itu sebenarnya adalah salah satu ciri, ya kan? Berarti Indonesia ini banyak mengimpor, gitu loh, ya kan? Karena impor pasti dia butuh dolar, ya kan? Maka permintaan dolar akan meningkat. Kalau meningkat, berarti akan menekan rupiah. Artinya terjadi depresiasi. Kurs cenderung semakin tinggi atau mengalami depresiasi yang tajam sehingga dapat mengakibatkan capital flight. Capital flight itu apa?
itu arus modal keluar, ada modal yang keluar. Jadi misalnya kalau beberapa misalnya investor ya yang dia menanamkan modalnya di Indonesia, itu dia akan tarik gitu kan, dijual lalu dia bawa ke luar negeri. Itu namanya capital flight ya. Ada modal yang ada apa namanya ada arus modal yang keluar gitu ya. Maka disebut dengan capital flight. Ada pelarian modal keluar gitu kan. Lalu cadangan fluktuasi terbatas. Ya ini sudah ya. Tapi kalau Anda melihat Indonesia ya ini Indonesia itu cadangan devisanya ya coba ya saya perlihatkan ya karena Anda orang ISP biar tahu karena pemerintah Indonesia Bank Indonesia juga terus menerus ya mengabari tentang kondisi devisanya ya. Devisanya apa namanya selalu dipantau juga gitu kan. Artinya perkembangan dari tahun ke tahun, bulan ke bulan itu juga disampaikan ya, bahkan dibuatkan apa namanya infografisnya ya. Ini misalnya saya coba ya cadangan Maret tahun 2023 ya. Mestinya ini sudah ada yang bulan ini, ada yang bulan apa namanya? Ada yang bulan Juni lah ya. Oke, sementara itu dulu yang oke ya, bulan infografis untuk yang nah ini saya punya data ini ya. Maret misalnya ya, Maret. Nah ini. Maret. Nah. Sudah kelihatan? Cadangan devisa meningkat, sudah ada? Maret 2023, sudah ada? Sudah. Cadangan devisa meningkat. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, ini posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2023 meningkat dibandingkan dengan posisi Februari. Jadi selalu dipantau perkembangannya ya. Karena ini penting juga. Bahkan sangat penting kalau ingin merawat dolar agar tidak anjlok gitu kan. Tidak terjadi depresiasi yang berat gitu. Karena ketika terjadi depresiasi yang berat, yang sangat dalam, itu bahaya. Kalau bahaya, tadi saya bilang, Indonesia itu banyak barang-barang pokok sekalipun yang diimpor. Ya, bayangno, saya jagung impor. Jagung itu siapa sih? Jagung itu untuk pakan ternak. Sebagian untuk pakan manusia. Ya, sebagian untuk apa? Buat apa? Itu ya, sayuran ya. Itu impor loh itu. Ya, Indonesia belum sanggup memenuhi jagung untuk kebutuhan dalam negeri. Baik untuk ternak maupun untuk manusia. Jadi balapan. Sekarang ini memang lagi balapan ya. Jadi balapan pangan. Antara pangan untuk kebutuhan apa? Energi dan pangan untuk tanaman pangan untuk kebutuhan energi. Ada juga tanaman pangan untuk kebutuhan apa? Kebutuhan manusia. Ini jadi saling berkejaran ya. Jadi itu ya yang terjadi. Jadi kalau melihat di sini ya memang cadangan devisa Indonesia aman ya untuk menangani atau menstabilisasi gejolak rupiah gitu ya, gejolak rupiah gitu ya. Itu saya kira ya. Saya beralih ke sini lagi. Baik, saya kira Anda hari ini harus dapat ilmunya gitu kan. Nah, kemudian untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ya. Jadi untuk mengatasi kondisi seperti ini, itu menampung kelebihan devisa dengan mempergunakan cadangan kalau masih ada. Apabila cadangan devisa sangat tipis, habis sama sekali, dapat melakukan pinjaman luar negeri. Nah, ini yang sering dilakukan oleh Indonesia. Tapi ini buruk ya. Kalau Anda besok jadi birokrat atau jadi orang-orang yang misalnya di Bappenas ya, Anda jangan pernah merekomendasikan untuk cadangan devisa diambilkan dari utang, jangan. Ini bahaya sebenarnya ya, karena hanya akan menekan rupiah. Kalau bisa naik sementara ya. Karena kenapa kok begitu? Karena membayar hutang dan pokok pinjaman dan bunganya juga menggunakan apa?
menggunakan dolar, sehingga kalau nantinya membutuhkan dolar untuk nyaur utang juga akan menekan rupiah. Jadi jangan instan ya, tapi ya yang baik adalah apa? Mendorong ekspor, karena kalau ekspor itu berarti akan datang apa? Devisa yang baru atau dolar yang baru masuk ke dalam negeri. Paham itu ya? Oke, jadi demikian ya untuk yang jadi nanti penjelasannya cukup panjang apa yang disebut dengan sistem pengawasan devisa. Baik, sekarang saya beralih ke materi berikutnya ya, materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu tentang ini pembayaran internasional ya. Nah, ini penting. Nah, pembayaran internasional itu yang berlaku di dunia ini yang paling banyak itu adalah pembayaran, sudah belum kelihatan ini? Pembayaran dengan commercial bill of exchange, sudah kelihatan? Sudah bisa dilihat? Nampak di daerah Anda sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, oke. Oke. Bentar. Nah, ini yang disebut dengan commercial bill of exchange ya. Kalau Anda ingin bisa menangkap ini, jadi intinya adalah bahwa commercial bill exchange itu adalah surat tagihan. Surat tagihan dari eksportir ke importir. Oke. Itu yang disebut dengan commercial bill of exchange. Nanti Anda diminta untuk membedakan ya, bedanya apa antara commercial bill of exchange dengan ini. Yang satunya lagi yaitu adalah letter of credit gitu ya. Jadi nanti coba Anda pasti akan tahu kalau saya jelaskan ini ya. Pertama adalah bahwa tentu yang namanya jual beli ya. Tapi Anda harus paham dulu ya dari sisi ini dulu ya. Nanti ini ada apa namanya penjelasannya di buku saya ya. Yang ikut saya tentu akan tahu, yang akan membaca kembali ya. Ini commercial bill of exchange, ini adalah sales contract ya. Nah, kontrak antar siapa? Kontrak penjualan antar siapa? Antar eksportir yang disebut dengan drawer. Drawer itu maksudnya adalah yang menulis surat tagihan. Kemudian ada drewi. Drewi itu pihak yang ditagih, importir. Nah, maka di sini mekanismenya ya pertama terjadi sales kontrak ya, kemudian eksportir mengirim barang kepada importir ya. Lalu yang ketiga, langkah ketiga tentu adalah eksportir atau drawer ini menyerahkan dokumen kepada remitting bank. Remitting bank itu adalah bank yang mewakili eksportir atau bank yang ada atau bank devisa yang ada di negara eksportir, gitu ya. Lalu yang keempat ada remitting bank akan melakukan collecting order, artinya akan memberitahu, mengabari, ya, memesan. Intinya adalah memberi kabar sekaligus memesan, gitu ya, memberikan pesan, ya, kepada collecting bank. Collecting bank itu adalah bank yang mewakili importir atau bank yang berada di negara apa? Importir. Collection order tentunya apa? Diikuti dengan penyerahan dokumen ya kepada importir. Kemudian juga setelah itu importir melakukan akseptasi, ya, pengesahan dan pembayaran. Lalu langkah berikutnya adalah collecting bank melakukan pembayaran kepada remitting bank. Jadi antar bank ya, baru nanti remitting bank akan menghubungi apa atau mengakseptasi apa atau membayar kepada eksportir. Sehingga di sini apa kalau itu merupakan eksportir ya pasti akan masuk dolar ke bank. Kalau itu misalnya yang ekspor adalah Indonesia berarti akan masuk apa dolar ke Indonesia berarti apa akan menambah cadangan devisa. Itu yang commercial bill of exchange. Sekarang yang gini. Nah, nanti bedanya apa pasti Anda akan tahu. Di sini adalah disebut dengan letter of credit.
dari namanya sudah ketahuan. Nah, jadi apa? Ada pembukaan kredit untuk membayar kepada eksportir. Nah, artinya ada pembukaan kredit untuk importir. Yang kredit itu untuk membayar eksportir. Makanya kemudian disebut dengan surat kredit, letter of credit, gitu kan? Jadi di sini ada sama ya, ada sales kontrak, kemudian di sini ada importir, ini ada eksportir. Eksportir ini pertama sales kontrak ya, kemudian sama dengan tadi commercial relationship, ini kemudian mengirim barang, ya kan, kepada importir, maka ini disebut dengan opener. Importernya disebut dengan opener. Kenapa? Dialah yang membuka kredit kepada bank. Kemudian bank menyetujui. Kredit itu hanya untuk membayar apa? Membayar eksportir. Itu ya. Yang kedua ada ini ya. Jadi langkah yang kedua itu setelah sales kontrak ada permohonan LC, permohonan apa? Kredit. Ya kan? Permohonan kredit ya. Jadi si importer ini mengajukan permohonan kepada siapa? Kepada issuing bank. Maka nantinya importer ini melakukan ini ya. Jadi issuing bank itu apa? Issuing bank itu ya bank yang ada di negara importer atau bank yang tempat dibukanya apa? LC, kredit. Jadi issuing bank itu pihak yang memberikan kredit, yaitu issuing bank ya. Kemudian importer melakukan pembayaran debit kepada apa? Issuing bank. Nah ini baru ke sini. Dia mengkonfirmasikan ya, issuing bank mengkonfirmasikan kepada confirming bank bahwa ada importer yang minta dibukakan kredit, gitu kan. Nah maka di sini confirming akan advice kepada eksportir, ya kan. Kemudian juga ada beberapa dokumen yang harus disertakan ya. Kemudian di sini ada apa namanya terjadi yang disebut dengan nomor 7 ya, menyerahkan beberapa dokumen ya, kelengkapannya. Kemudian issuing bank bayar ke sini ke confirming bank nanti kemudian apa namanya melakukan pembayaran ya kepada apa. Jadi ini setelah issuing bank. Jadi ada dua ya. Ini pembayarannya, artinya bahwa debit ya. Kenapa kok debit? Ya karena kan importir minta dibukakan kredit. Berarti kan importir mendebit gitu ya. Issuing bank mendebit bahwa ya mirip dengan tagihan ya, bahwa ada kredit yang harus dilunasi gitu kan. Maka disebut dengan pembayaran debit. Ada kredit yang dilunasi. Maka kalau sudah dilunasi, itu issuing bank kemudian melakukan pembayaran ke confirming bank, dan saya kira nanti confirming bank akan membayarkan kepada eksportir setelah semua kelengkapan dokumen apa terpenuhi. Nah, pasti Anda akan tahu apa bedanya. Oke? Saya kira cukup untuk materinya, ya kan? Silakan kalau ada pertanyaan saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada ya cukup berarti. Maka silakan nanti yang belum punya bukunya diakses ya di kelas yang lain. Saya kira cukup ya, Mbak Panitia. Cukup, Mbak? Iya, Pak. Mana Mbak? Nah, oke. Baik. Itu Mbak Rosa Ambarsari. Ini kayaknya yang dulu juga jadi panitia ya, juga ya, sama ya? Iya, Pak. Mbak Rosa ya? Oke, baik. Saya kira cukup jelas ya. Cukup jelas saya kira. Saya kemudian saya cukupkan. Ya itu kalau jawab soal 2 itu benar, saya kira Bu Aisyah akan memberi nilai baik juga ya, di atas B ya. Paling enggak AB lah. Ya kalau untuk menyempurnakan ya jawablah apa? Mungkin soalnya Bu Aisyah atau mungkin soalnya Pak siapa satunya itu? Ada 3 kok. Ya. Baik, saya kira cukup ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Demikian Mbak Rosa Ambar. Ya, semuanya sukses selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum. Lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.